warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambaran proses bisnis audit internal pada perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu audit internal pucuk pimpinan. Audit internal pucuk pimpinan terdiri dari 4 tahap, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Tahap yang pertama yaitu planning. Kita harus meneliti apakah ada perencanaan yang baik mengenai dukungan yang akan diberikan oleh unit Sispo ke unit-unit lainnya pada perusahaan. Selain itu, apakah ada panduan yang diberikan mengenai bagaimana unit Sispo mengelola sumber daya informasi yang dimilikinya secara optimal, efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu, bagaimana manajemen akan mengalokasikan sumber daya informasi yang dimilikinya seperti hardware, software, facilities, network, information system, brainware, dan data atau database tersebut seoptimal mungkin. Saya akan menjelaskan tentang organizing, di mana di dalam organizing sendiri terdapat 19 proses yang harus dilakukan, di mana proses yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Dimulai dari pengecekan terhadap manajemen koordinasi, sumber daya yang dapat memberikan jasa informasi, service level yang memadai, hingga proses akhir pengecekan kepegawaian terjadi. Saya Raihan, selanjutnya saya akan membahas actuating pada audit internal pucuk pimpinan. Actuating dalam kepemimpinan yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku pegawainya sehingga pegawai tersebut mau bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses ini kita akan tahu apakah pimpinan memberikan arahan yang tepat dan konkret sehingga dapat memotivasi dan menambah pengetahuan pegawai demi terciptanya kinerja yang baik dari para pegawainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Raihan Eka. Selanjutnya yaitu audit internal pengembangan sistem. Materi yang tercakup dalam manajemen pengembangan sistem aplikasi komputer terbagi 5. Yang pertama yaitu prosedur, yang kedua tes kelayakan, yang ketiga konversi, yang keempat operasi dan perawatan, yang kelima standarisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Audit internal manajemen mutu, kebijakan tentang quality assurance ini menyangkut masalah kepedulian dan komitmen pimpinan terhadap aspek mutu atau kualitas jasa informasi yang mereka berikan kepada para penggunanya. Jadi sistem komputerisasi yang dibangun untuk para user harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembangunan sistem komputerisasi yang baik berkaitan dengan segala hal yang mencakup kegiatan pengembangan sistem, implementasi, pengoperasian, dan perawatan sistem aplikasi. Audit internal manajemen keamanan. Dalam rencana kerja audit terhadap pengendalian keamanan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teliti security management control. Apakah sudah ada pengendalian keamanan terhadap ancaman kebakaran, ancaman banjir, dan perubahan tegangan sumber energi. Yang kedua, teliti security management control atas data communication. Apakah sudah ada kebijakan pengamanan, facilities security controls, library controls, dan online access control. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Santi Asi. Kemudian poin ketiga, dapatkan informasi dari manajemen mengenai penggunaan fasilitas pengamanan, library, dan pengendalian pengamanan sistem online. Poin keempat adalah teliti master security plan untuk menentukan kecukupan dan kelengkapan pengamanan sistem. Selain 4 teliti yang telah disebutkan, ada 21 hal yang harus diteliti, di mana proses akhirnya adalah teliti pedoman rencana pemulihan menjadi keadaan normal setelah terjadinya bencana, di mana ada 4 rencana sebagai berikut. 1. Rencana darurat. Kedua, rencana backup. Kemudian yang ketiga, rencana pemulihan. Keempat, rencana pengujian, test plan. Materi dari Vero Febrianti, yaitu audit internal manajemen operasi. Hal-hal yang perlu diperiksakan dalam kaitannya dengan audit pengendalian manajemen operasi adalah sebanyak 18 prosedur. Dan dari 18 prosedur berikut 5 contoh prosedurnya. Yang pertama, teliti buku petunjuk sistem dan prosedur operasi untuk menentukan kecukupan dan kelengkapannya. Dan yang kedua, amati kegiatan operator komputer untuk menentukan apakah mereka menaati prosedur operasi tetapi pengoperasian peralatan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah amati prosedur peralatan dan keterampilan
ruang komputer untuk menghindari kemungkinan kehilangan atau kerusakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Dan yang keempat adalah amati apakah sudah ada ketentuan fungsi-fungsi yang harus dilakukan operator komputer maupun fasilitas operasi otomatis. Dan yang kelima adalah apakah sudah ada penjadwalan kerja pada pemakaian software. Ini adalah pengendalian perangkat lunak. Yang pertama, dapatkan informasi dari manajemen mengenai perangkat lunak yang digunakan dan nama penjualnya termasuk sistem operasi dari pemanfaatannya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap struktur pengendalian intern. Yang kedua, dapatkan informasi dari manajemen mengenai pengendalian perangkat lunak yang digunakan. Yang ketiga, jika pengendalian tidak digunakan, diskusikan dengan manajemen mengenai pengaruhnya terhadap struktur pengendalian intern. Yang keempat, dapatkan informasi mengenai pengendalian atas penggunaan sistem modification utilities untuk meyakinkan bahwa pengoperasian sistem sudah memadai. Yang kelima, teliti daftar pemakaian komputer serta laporan aktivitas pemakaian dari perubahan perangkat lunak yang tidak diotoritaskan. Yang keenam, evaluasi efektivitas pengendalian perangkat lunak jika perlu memanfaatkan bantuan tenaga teknis komputer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.